Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan bahkan dikabarkan bahwa dia juga merampok harta beberapa orang. Bukankah itu lebih liar daripada Qin Chen? Ucap Mu Ye. Penatua Agung menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin. Ketika dia berkata, tidak ada yang berbicara lagi. Mu Ye, pergi dan bawa Qin Chen itu, juga Nan Tianyi dan Feng Liuyun, mereka juga muridku. Agak terlalu berat untuk berlutut di sana, tapi kali ini, itu pelajaran bagi mereka. Dan biarkan mereka tahu apa artinya menjadi seseorang, di atas langit, masih ada langit. Suara Penatua Agung jatuh dan dia melambaikan tangannya dengan lembut. Aura tak berujung zaman kuno segera hancur, dan pengekangan pada Nan Tianyi dan Feng Liuyun segera membuat suara berderit, dan kemudian meledak dengan keras. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatan tertinggi, bahkan aura konyolnya sendiri tidak dapat melawan sepenuhnya. Ini adalah master yang tak tertandingi. Qin Chen tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang raksasa sage surgawi di puncak jangka menengah, dia tidak akan pernah bisa dengan mudah melanggar batasan yang ditetapkan olehnya, tetapi metode ini telah melampaui imajinasi orang normal. Apakah itu adalah seorang sage surgawi puncak? Fikir Qin Chen segera tahu bahwa ini adalah ahli teratas dalam divisi pemurnian. Tentu saja, jika Qin Chen bersedia, pihak lain pasti tidak akan dapat dengan mudah melanggar larangannya hanya dengan energi suci. Tetapi karena dia juga adalah murid Tiangong, tujuan Qin Chen telah tercapai, dan tentu saja dia tidak akan melakukannya. Sebuah suara terdengar, "Kalian berdua, setelah pertarungan ini, kamu juga harus tahu apa artinya menjadi seseorang di luar sana. Masih ada langit di atas langit. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong karena Anda telah bergabung dengan Tiangong. Anda hanya sedikit berbakat. Di masa depan, di mana Anda benar-benar dapat pergi, semuanya tergantung pada dirimu sendiri." Nan Tianyi, Feng Liuyun, kalian berdua, segera kembali dan renungkan. Raungan gemuruh itu bergema di alun-alun. Nan Tianyi dan Feng Liuyun tidak berani tinggal lagi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap Qin Chen, dan dengan cepat berubah menjadi cahaya pelarian dan menghilang. Hahaha, Qin Chen, kamu memang top chair. Pada saat yang sama, sesosok terbang keluar dari menara tinggi di depan, dan itu adalah Penatua Mu Ye, dengan senyum di wajahnya, dan tiba-tiba jatuh di depan Qin Chen. "Penatua Mu Ye," ucap Qin Chen segera bangkit dan memberi hormat. Dia tahu bahwa Penatua Mu Ye telah melakukan banyak hal untuknya, dan Bai Yutang juga memberi hormat. Penatua Mu Ye adalah orang yang memimpin mereka ke Tiangong, dan dia dianggap sebagai pemandu mereka. "Haha, bagus, bagus, ayo ikut aku," ucap Penatua Mu Ye memimpin jalan bagi Qin Chen, dan pada saat yang sama menjapri Qin Chen, "Penatua Agung ingin bertemu denganmu." Mendengar itu, Qin Chen tergerak di dalam hatinya, tetapi diam-diam mengikuti di belakang Penatua Mu Ye. Melihat Qin Chen pergi, semua murid di alun-alun menghela nafas lega. "Qin Chen, tetua agung dan tetua lainnya sedang mengadakan pertemuan. Sebaiknya Anda sedikit bersikap hormat," kata Penatua Mu Ye mengingatkan saat terbang. "Jangan khawatir Penatua Mu Ye, saya tahu apa yang harus dilakukan," jawab Qin Chen mengangguk. Saat berikutnya, keduanya datang ke sebuah aula yang megah. Di aula, ada banyak pria kuat yang mengenakan jubah refiner, dan setiap tubuh mereka memancarkan aura yang menakjubkan. Yang terlemah di antara mereka adalah pria kuat di puncak sage pertengahan. Orang-orang ini semua adalah tetua dengan kekuatan nyata dan bekerja di Tiangong seperti Master Mu Ye.
Dan di bagian paling depan aula, duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah besar dengan wajah layu dan alis yang sangat panjang. Pada lelaki tua itu, nafas suci surga telah berubah menjadi kerajaan yang berat. Di kerajaan, tampaknya ada orang yang terhormat. Dewa dan iblis sedang memperbaiki rantai, menguraikan makna mendalam dari surga. Pandangan pertama yang diberikan pria tua ini kepada Qin Chen adalah bahwa itu kuat dan tak tertandingi. Apalagi aura di tubuhnya juga membuat Qin Chen bereaksi. Orang ini adalah tetua agung yang menyelamatkan Nantianye dan Feng Liuyun sebelumnya. Jika ini adalah pertama kalinya datang ke surga, Qin Chen pasti akan gemetar ketika melihat pria yang begitu kuat, dan bahkan akan terlalu takut untuk berdiri. Tapi sebelumnya Qin Chen telah melihat Tuan Yama, Tuan Pedang Abadi, Tuan Dewa Sunyi, dan rubah surgawi ekor 9, dan bahkan merasakan nafas pohon setan 10.000 alam. Jika itu masih di basis kultivasi sage surgawi, itu tidak akan mampu membuat Qin Chen takut dari lubuk jiwanya. Akan tetapi, Qin Chen merasa bahwa dia telah membuka matanya. Dia berpikir bahwa dia sudah tak terkalahkan. Dia bisa menekan sage surgawi jangka menengah dan mengalahkan puncak sage surgawi jangka menengah. Tetapi setelah melihat banyak tetua dan penatua agung yang hadir, Qin Chen mengerti, di Guanghan Mansion, dia belum masuk hitungan. Oleh karena itu, ia segera memusatkan pikirannya, menjadi rendah hati, dan membangkitkan keinginan untuk memperbaiki rantai itu. Apalagi dari tubuh tetua agung, dia merasakan banyak hal yang patut dipelajari. Dikombinasikan dengan pengalaman Master Pedang Abadi, dia samar-samar melihat jalan yang menjadi miliknya. Penatua Agung, aku telah membawa Qin Chen. Ucap Tuan Muye membawa Qin Chen untuk memberi hormat dengan tergesa-gesa. Kamu adalah Qin Chen. Seperti yang diharapkan, pahlawan itu terlahir sebagai seorang pemuda. Ucap Penatua Agung membuka matanya, seolah-olah cahaya ilahi muncul, dan suara samar datang. Murid ini temui tetua yang agung. Ucap Qin Chen memberi hormat. Untuk tetua agung, dia masih mempertahankan etiket baik yang cukup. Yah, sangat bagus, kamu baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Anda masuk ke lantai 9 menara suci kuno. Orang tua ini tidak percaya, tetapi ketika saya melihatnya sekarang, itu benar-benar luar biasa. Dan saya juga telah melihat Anda di alun-alun. Membiarkan Nantian dan Feng Liuyun berlutut, apakah Anda tahu mengapa kami tidak menghentikan Anda untuk melakukannya? Ucap Penatua Agung. Qin Chen menjawab, karena para tetua berharap akan ada persaingan. Hanya melalui kompetisi kita dapat menumbuhkan orang-orang yang kuat. Selain itu, saya melakukan ini untuk meruntuhkan kesombongan mereka. Jika tidak, dengan kepribadian arogan mereka, setelah mereka keluar, mereka pasti akan berkonflik dengan kekuatan lain, mati secara tidak menguntungkan, atau bahkan memberi divisi kita bencana. Jawab Qin Chen mengatakan tidak rendah hati atau sombong. Semua penatua di antara hadirin pusing. Qin Chen ini masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Nantianye dan Feng Liuyun sombong. Dibandingkan dengan kepribadiannya, Qin Chen, kamu yang benar-benar sombong. Ucap seorang tetua menjadi marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, biarkan Nantianye dan Feng Liuyun berlutut di tanah. Betapa memalukannya itu, betapa sombong dan sombongnya itu. Ya, ini melanggar hukum, melanggar aturan, tidak menghormati dan berani berdalih. Penatua lainnya juga menyela. Itu adalah dua tetua yang merekrut Nantianye dan Feng Liuyun. Apakah aku akan menyebabkan masalah untuk Tiangong? Dan akan melibatkan Anda untuk membantu saya? Hahaha. Tanpa diduga, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Mengapa kamu tertawa? Para tetua lainnya tidak tahu mengapa Qin Chen tertawa, dan kedua tetua itu tidak bisa menahan amarahnya. Qin Chen berkata, saya tertawa karena kedua tetua mempertanyakan karakter saya yang arogan dan sombong. Sepertinya kedua tetua itu bahkan tidak tahu siapa aku. Ucap Qin Chen. Lalu siapa kamu? Tanya kedua tetua itu. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata,
karena tidak ada Tian Jiao yang lebih baik dariku di dunia ini. Dan aku akan membawa nama baik Tian Gong kita ke dunia luar. Mendengar itu, para penonton terkejut. Ini gila, terlalu sombong. Bahkan di hadapan para tetua agung dan banyak tetua Tian Gong, Qin Chen tidak melemah sama sekali. Kuat dan saling balas, menunjukkan arogansi yang tak ada habisnya. Kamu sombong, terlalu lancang, Qin Chen, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Ini konyol, saya telah mendengar hal yang lucu untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Penatua Agung, anak ini terlalu merajalela dan melanggar hukum. Jika orang seperti itu bergabung dengan divisi kita, itu hanya akan menjadi kutukan. Orang tua ini mengusulkan untuk mengeluarkannya dari divisi pemurnian. Ini hanyalah bencana. Kamu terlalu berlebihan, ucap Tuan Muye tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Apa yang berlebihan? Kamu juga mendengar apa yang dikatakan anak ini, dia sama sekali tanpa hukum. Ucap tetua itu meraung lagi dan lagi. Penatua Agung, saya tidak menyalahkan penatua ini, lagi pula, penatua ini yang telah memperbaiki rantai selama puluhan ribu tahun, hanyalah seorang sage surgawi di puncak jangka menengah. Dia mungkin tidak akan pernah mengerti seberapa kuat seorang Tian Jiao seperti saya, dan apa yang akan saya bawa ke Tian Gong. Lagi pula, bagaimana semut bisa memikirkan naga, dan bagaimana katak bisa mengetahui luasnya langit, jadi aku tidak menyalahkannya, tapi hanya kasihan padanya. Mendengar itu, semua penatua pingsan, mata mereka membulat. Apakah otak Qin Chen ini tidak normal? Dia adalah murid yang baru saja dipromosikan. Bahkan berani berbicara sombong seperti itu pada seorang tetua. Meskipun penatua ini adalah salah satu penatua terlemah, bagaimanapun, dia adalah seorang penatua. Bocah nakal, apakah kamu pikir jika kamu dapat menekan Nantianyi dan Feng Liuyun, kamu bisa menjadi bodoh dan mendiskreditkan orang tua ini? Semut sepertimu, lelaki tua ini bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Ucap Elder Marbel meraung, amarahnya membara tidak seperti sebelumnya. Apa? Kamu dapat membunuh Ben Sao dengan satu gerakan. Sayangnya, kamu tetap katak dalam sumur, dan tidak tahu seberapa tingginya langit. Jangankan membunuhku, jika kamu bisa membuat Ben Sao terluka dalam satu gerakan, maka Ben Sao akan berhenti dari divisi pemurnian dan menyerahkannya ke tanganmu. Apakah Anda berani mencobanya? Ucap Qin Chen berkata dengan bangga, dan tiba-tiba berdiri tegak. Semua tetua memandang Qin Chen dengan rasa tak percaya. Mereka hanya merasa bahwa Qin Chen ini gila. Dia sebenarnya berani menantang seorang penatua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.